Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silahkan teman subscribe di bawah ini bagi yang belum. Dan juga yang bertanya, nyalakan lonceng notifikasi juga agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Saya telat KB satu minggu, apakah bisa hamil tanpa berhubungan intim? Soalnya saya belum haid juga Bu, tanggal 10 sekarang KB lagi tapi belum haid juga Bu, mohon dijawab. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi jika telat KB satu minggu, apakah bisa hamil tanpa berhubungan intim? Kalau misalkan tidak berhubungan intim tetapi menjelang mau tanggal KB, misalkan malamnya berhubungan, besoknya waktu KB terus kemudian tidak KB, seperti itu, dekat dengan hari KB-nya, bisa saja terjadi kehamilan ya. Jika tidak, misalkan sudah berhari-hari tidak berhubungan terus kemudian pada saat ini ya tidak KB ini tidak berhubungan, maka insya Allah tidak hamil ya. Tetapi perlu nanti dilakukan tes pack ya, 1 bulan lagi tes pack apakah terjadi kehamilan atau tidak. Karena biarpun tidak dipakai terus kemudian hari akhir menjelang itu dipakai, terus saatnya KB tidak KB, bisa saja terjadi kehamilan seperti itu ya. Terus kemudian belum haid juga, tanggal 10 sekarang KB lagi tapi belum haid juga. Oh, ini belum haid. Kalau belum haid bisa saja karena tidak seimbangan hormon ya. Coba di tes packnya hasilnya bagaimana, positif atau negatif. Jika negatif maka bisa lanjut untuk suntik KB seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya untuk pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya, tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau sudah telat 2 minggu tes pack negatif, berarti telatnya bukan karena hamil ya? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya. Jadi ya memang kalau telatnya 2 minggu tapi tes packnya negatif itu telatnya itu bisa karena ketidakseimbangan hormon. Tetapi ada kasus sampai telat haidnya itu sampai 1 bulan baru positif, itu tadi ada ya. Tetapi akhirnya terjadi hamilnya itu ini ya tidak normal, jadi bisa mengarah ke hamil kosong seperti itu ya. Normalnya 2 minggu telat itu kalau di tes pack itu kalau hamil itu sudah positif, kalau negatif itu jadi telat haidnya bukan karena hamil. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, semoga bermanfaat ya pertanyaan tadi. Terus kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Sebelumnya silahkan tambah subscribe bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya terakhir haid tanggal 31 Desember. Terus saya melakukan perjalanan jauh dari Karawang ke Tegal dengan sepeda motor, tapi alhamdulillah masih keluar kurang lebih seminggu. Terus bulan selanjutnya sampai sekarang April belum haid. Di tes pack negatif. Oke, langsung saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini haid terakhir 31 Desember melakukan perjalanan jauh dari Karawang ke Tegal. Jadi ini kecapean ya, tapi alhamdulillah masih keluar kurang lebih seminggu. Terus bulan selanjutnya sampai sekarang April itu belum haid, di tes pack negatif. Jadi ini ketidakhaidannya itu bisa karena stres, kecapean, seperti itu bisa ya. Kalau tidak KB, kalau misalkan KB bisa karena hormon KB-nya seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya tes, tapi tes pack ya, ini tes pack garis merahnya yang satu ada di maksimum.
itu positif apa negatif. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini kalau tes pack seperti ini hasilnya ini tidak sesuai standar ya. Kalau tidak sesuai standar ini harus diulang ya. Jadi diulang untuk melakukan tes pack lagi, karena bisa saja terjadi kerusakan dari alat untuk tes packnya itu ya, maaf. Jadi bisa terjadi kerusakan pada alat tes packnya itu, jadi perlu dilakukan ulangan ya, ulangan tes packnya, karena normalnya itu garisnya itu sejajar ya, tidak terlalu jauh, jadi berdekatan itu baru positif. Kalau di maksimum itu bisa saja itu adalah garis maksimum, bukan garis positif, jadi perlu dilakukan ulangan. Oke, sekian dulu jawaban dari saya untuk pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya, tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oh, ini yang hamil kembar ya ini. Jadi beberapa hari yang lalu, ini yang hamil kembar yang dulu pernah konsultasi ya. Beberapa hari yang lalu saya sudah USG dan alhamdulillah, Masya Allah, dua-dua janinnya sudah terlihat ya. Karena pada saat bertanya kemarin itu hanya satu ya. Jadi ada dua kantong, jadi satu kantongnya udah terlihat janin, satunya belum. Dan sekarang akhirnya terlihat ya. Terus detak jantungnya sudah ada semua, sehat-sehat, alhamdulillah ya. Terima kasih sekali, sama-sama ya, semoga bermanfaat ya. Terus kemudian yang perlu dilakukan ya ibu itu konsumsi vitamin ibu hamil yang diberikan. Kalau kembar itu untuk konsumsi vitaminnya itu harus 2 kali lipat ya. Misalkan untuk hamil yang tunggal, hamil yang normal yang biasa, bukan hamil gemeli. Gemeli itu kembar, kalau gemeli itu harus minumnya itu 2 kali ya. Misalkan vitamin ibu hamil itu sehari sekali, jadi untuk ini untuk yang kembar itu harus 2 kali ya, sehari 2 kali seperti itu untuk memenuhi gizi ya, vitamin dan nutrisinya. Terus kemudian perhatikan gizinya ya, gizi ibu hamilnya, jadi makannya itu harus lebih banyak dari ibu hamil biasanya. Jadi karena yang ini ya, karena yang dijaga itu ada 2, jadi minumnya harus banyak minum. Terus kemudian gizinya, gizi ibu hamilnya gizi seimbang ya, jadi menu sehat gizi seimbang ya, gizi ibu hamil. Terus cukup istirahat juga ya, tidak boleh kecapean seperti itu, banyak istirahat, tidak boleh kecapean seperti itu. Terus kontrolnya rutin ya, kontrolnya rutin sebulan sekali ya, minimal sebulan sekali ya. Terus kemudian tadi ya vitaminnya itu 2 kali lipat dari hamil biasa. Jadi untuk hamil yang biasa itu sehari sekali, untuk yang gemeli atau kembar itu sehari 2 kali ya, seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe juga ini bagi yang belum, dan juga yang bertanya, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung pertanyaan berikutnya. Saya baru habis keguguran 4 hari yang lalu, tapi sudah 2 hari ini saya rasa sakit nyeri di bagian bawah perut, bagian tulang belakang dengan bagian midsection saya. Cara pencegahannya macam mana? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini habis keguguran 4 hari, sudah 2 hari ini nyeri bagian perut bawah. Nah ini kalau nyeri seperti ini pasti ini belum bersih ya, jadi rahimnya belum bersih seperti itu. Bisa juga terjadi infeksi, jadi harus hati-hati, harus diperiksakan ya, harus diperiksakan dulu, bisa ke bidan dokter terserah, bisa ke puskesmas, rumah sakit terserah ya. Jadi harus diperiksakan dulu, karena sakitnya sampai
tulang belakang dan bagian misv. Jadi ini kegugurannya bisa tidak bersih ya. Jadi belum bersih bisa menyebabkan seperti ini ya. Gejala infeksi juga seperti ini ya. Jadi harus mendapat terapi pengobatan. Jadi harus diperiksakan ya. Ini penting sekali, harus diperiksakan. Itu merupakan tanda bahaya juga ya, tanda bahaya setelah keguguran. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.